Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimatin al-hadis. Kepada yang terhormat para guru mulia kita semuanya, para santri, para pelajar, para mahasiswa dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, mari pada kesempatan siang hari ini, Kamis 10 April 2025, mensyukuri atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan, kita tidak akan pernah sanggup. Nikmat iman, nikmat Islam adalah anugerah Allah yang terbesar yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Nikmat sehat, dohir dan batin itu juga tidak kalah penting, di mana orang kalau diberikan kesehatan mampu beraktivitas setiap hari, bisa belajar, bisa mengaji, bisa mengajar, bisa sekolah, bisa bekerja. Itu nikmat sehat dohir dan batin. Nikmat taat kepada Allah itu juga bagian daripada nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup itu juga tidak kalah penting sekali, karena hidup ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau pada saat ini kita masih diberi hidup oleh Allah, berarti Allah sudah memberi kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk berbuat manfaat, berbuat baik kepada manusia lebih banyak lagi. Karena tidak semua orang itu bisa menikmati hidup. Karena pada saat ini tetangga saya meninggal dunia. Belum yang lain-lainnya. Itu karena apa? Karena memang sudah cukup waktunya yang telah Allah berikan kepada semanusia yang ada di muka bumi, jatah hidupnya sudah selesai. Maka hidup ini yang telah Allah berikan kepada kita tidak boleh disia-siakan. Nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan juga perlu disyukuri. Tidak semua orang itu punya kesempatan untuk belajar, untuk mengaji, untuk sekolah. Tidak semua orang, padahal waktunya ada, tapi memang dia itu tidak mempunyai kesempatan untuk belajar karena sudah capek dengan urusan duniawinya, sudah capek dengan urusan keluarganya, sudah capek dengan pekerjaannya, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar. Maka kita ini harus mensyukuri nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan belajar, menambah segala ilmu Allah yang belum kita pahami.
Jadi rezeki pun banyak, rezeki pun termasuk nikmat. Banyak rezeki-rezeki itu yang dianggap cuma harta dan benda, padahal rezeki itu tidak hanya harta dan benda. Harta dan benda itu bagian terkecil daripada rezeki. Nah, rezekinya Allah itu ditebarkan oleh Allah di muka bumi ini. Rezeki itu tidak bisa diambil hanya dengan cara lamunan. Rezeki itu tidak bisa didapat dengan cara angan-angan, tapi harus diusahakan. Maka tugas kita sebagai hamba Allah menjemput rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua di muka bumi ini. Nah, semoga mendapat rezeki yang halal. Rezekinya halal, berkah, banyak, melimpah. Kalau rezekinya banyak, melimpah, ruah, maka kita pun di dalam beribadah kepada Allah akan semakin semangat. Belajar pun semangat. Karena apa? Karena rezekinya banyak. Gitu. Maka kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, kita diberikan hidup, kesempatan, iman, takwa, nikmat sabar, ini harus kita jaga, jangan sampai hilang. Karena hidup saat ini, hidup di zaman akhir, kita harus memperkuat iman, tauhid, ma'rifat Islamnya. Kalau kita tidak kuat, maka tergelincir. Kita akan tidak mampu mengelola hati kita, tidak akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat yang akan kita hadapi. Maka semua itu harus kita hadapi tantangan tersebut dengan iman dan takwa. Insya Allah kita semuanya akan mampu menghadapi cobaan, mampu menghadapi ujian, mampu menghadapi berbagai masalah problematik dalam kehidupan ini dengan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan pertemuan ketiga, yaitu pengajian matlab di Kota Magelang, Jawa Tengah. Karena kitab matlab inilah kitab yang sangat dasar bagi orang yang sedang belajar, baik itu belajar di madrasah, di pondok pesantren, di sekolah, di perguruan tinggi, atau di manapun saja berada. Maka seorang pelajar itu harus memperhatikan tata cara, tata krama, adab, bagaimana supaya ilmu yang telah didapat itu bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, sehingga ilmu itu bisa menghiasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Orang hidup di dunia ini berhias dengan ilmu, dengan akhlak dan ilmu, bukan berhias dengan dunia, dengan harta dunia, bukan, tapi hiasan orang Islam itu adalah dengan ilmu. Maka semakin tingginya ilmu, semakin tingginya banyaknya ilmu yang dia miliki, maka semakin tinggi pula dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para santri, para mahasiswa dimanapun berada, mari kita mengawali pengajian matlab di pertemuan ketiga ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ridwanillahi ala jama'in wa ila ruhi li walidaina wa limasyayikhina wa ulama'ina wa awliyaina wa azwajina dzurriyyatina wa li jamil muslimin muslimat mu'min mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ilal masyriq wal maghrib min ahli Indonesia wa ila ruhi musonef kitab matlab nafa'ana bi ulumihi. Amin. Semoga kita mendapat berkah daripada kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana fa innaka khairul fatihin. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah dan bacaan doa belajar, ilmu yang akan kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para santri, para mahasiswa dimanapun berada, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membacakan naldoman daripada kitab matlab. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala miradati dhulli wa man wa ma asaba min masaibiz zaman wa jamil fahma ma'al khati faqat tasalal ilmu bihadaini faqat wa tawil sabra wajid idrama bahwa sabilu malisya'i rama wa ba'idal fadra wa dal ruko wa darul qal wa suddaba kadratil maqal warghab anil abi wal malahi fa ilmu yasu bil qalbi lahi wa qana bimal busin wa danafut wafna bimal busin wa danal qut afri li jami durri wal yaqut Wadima atali wal akhbaha adur kama fakira baba wasbir ala mirdadi dhuli waman wama asaba min masaibiz zaman wasbir lan sabara sira ala miradati dhulli ing atase nanggung paite ino lan dhuli ing atase nanggung payah waman ing atase barang wama asobak kang ngenani apa ing sira min masaibiz zaman nyatane pira-pira belahine zaman. Kedah sobar nanggung inane saha paite tolab ilmu. Uga kedah sobar nalikane ketaman balak ingkang dugi sak wayah-wayah. Sobar ing mriki ateges sedaya kelawalau sampun ngantos dadosaken gagalipun anggenipun nglampahi belajar. Musonef mengajak kepada kita, kepada para pelajar, kepada para santri, kepada para mahasiswa, dan kepada lainnya yang sedang dalam situasi belajar. Wasbir, supaya sabar. Sabar ala miladuli waman. Sabar ketika menanggung pahitnya orang mencari ilmu. Mencari ilmu itu dari dulu tidak ada yang manis, pahit terus. Karena satu, orang mencari ilmu itu jauh daripada orang tua, jauh daripada keluarga. Mencari ilmu itu hidup dengan kebutuhan terbatas. Nah, karena ada sesuatu yang perlu diutamakan.
biaya di dalam thalabul ilmu. Belajar itu biayanya banyak. Tidak cukup hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tidak cukup. Apalagi mondok atau kuliah di luar kota atau kota kelahiran. Maka membutuhkan biaya yang banyak, dan seorang pelajar itu harus mau ngerem, mau mengurangi jajan-jajan, membeli sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan belajar. Karena semuanya itu akan mempengaruhi standarisasi, mempengaruhi tentang belajar. Diharapkan orang yang belajar ini perlu prihatin. Kalau zaman dulu kita mondok, itu sama Mbah Yai saya diajarkan untuk puasa. Puasa Senin dan Kamis. Puasa ngerowot. Puasa naun. Puasa manakib. Puasa dalil khairat. Dan puasa-puasa yang lainnya. Yang dimana Pak Kiai itu memberikan perintah tersebut kepada santri untuk menguatkan dohir dan batinnya, untuk menguatkan keyakinannya nanti ketika sudah kembali ke masyarakat, sudah mampu untuk mengamalkan ilmunya. Itu makan seadanya. Tidak ada namanya santri itu makan sate, makan bakso, makan rendang, nasi padang, jarang sekali. Karena pengalaman saya dulu ya waktu nyantri itu di Magelang, di Pasuruan, di Jogja, di Malang, di Jombang, itu tempat-tempat yang pernah saya singgahi untuk belajar, tidak pernah santri itu makan enak-enak. Terus mengurangi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu. Jadi harus menahan rasa pahit, karena orang belajar itu memang pahit rasanya, tidak ada manis-manisnya, tapi dari kepahitan-kepahitan yang dia rasakan itu ibarat jamu, akan menyehatkan dirinya. Lanjut, wa jamil fahma mal khat faqat, lan ngumpulna sira ing pengertian mal khat sertane khat fakot, mongko teman-teman tasul ilmu bisa tetep apa ilmu bihadza ini kelan iki karone famla khat fakot bloko. Maksudnya pangertosanipun supados nggampangaken kanthi dipun serat ingkang sae, ingkang cetha, saha simpen wonten papan ingkang mulya, saha panggonan ingkang primpen, sarana mekaten ilmu saged tetep boten badhe ical. Jalaran sawanci-wanci kesupen lajeng saged ninjo dhateng seratan kala wau. Wonten kitab talim dipun dawaken mekaten man khafidha fara wa man kadwa syan fara. Sinten ingkang apal lumajar kesupen, so sinten nyerat sae tentu sak kelawan tetep boten badhe ical. Jadi ilmu itu perlu ditulis yang baik. Zaman dulu kita belajar itu tulisannya supaya tulisannya itu tidak luntur, pena yang tidak luntur, itu menggunakan namanya pena cap. Pena cap itu pena bahan dasarnya itu ada kayak batu warnanya hitam. Terus menggunakan serabut daripada pisang. Jadi pohon pisang itu kalau dibuka terus itu yang paling putih itu kan menggunakan serabut. Nah, serabut putihnya itu nanti dicampur dengan pena cap atau batu hitam itu, ya di mana batu hitam digosok dengan air, lama-lama akan mengeluarkan
warna hitam. Lah itu tulisan yang menggunakan ballpoint pentul atau yang namanya menggunakan pena cap itu sampai sekarang ini tulisannya tidak akan luntur. Saya masih ada itu. Tapi kalau menggunakan ballpoint yang model sekarang ini tidak sampai 10 tahun tulisannya itu akan hilang itu. Nah, sekarang lebih canggih lagi, disimpan menggunakan file ya. Disimpan menggunakan flash disk. Nah, tinggal nanti dimasukkan di komputer atau di laptop. Nah, itu. Dan apabila dibutuhkan, itu sekarang bisa. Bahkan sekarang itu di flash disk banyak dokumen-dokumen kitab-kitab zaman dahulu. Saya itu kalau nggak salah ada dokumen hampir 100 kitab. Kitabnya ya ditulis itu kitab ya seperti kitab kuning biasa itu. Cuma ada di file, tinggal membuka laptop itu. Itu juga bisa gitu. Tapi kitab itu harus dimuliakan. Naruhnya juga di tempat yang tinggi. Jangan sampai kitab itu ditaruh di bawah, dicampur-campur dengan celana, dengan baju. Nah, itu nanti kita itu tidak bisa memuliakan ilmunya. Itu. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan ilmunya? Wah, kita aja menaruh kitabnya sembarangan. Maka bagian daripada memuliakan ilmu yaitu memuliakan kitab. Yang kita pelajari, tempatlah minimal yang di atas. Gitu. Dan harus ditulis yang bagus. Minimal itu kita sendiri yang bisa membacanya. Jangan sampai menulis tulisan-tulisan atau tulisan kitab itu kita tidak bisa membaca. Nah, orang lain aja tidak bisa membaca, apalagi kita. Maka tulisan yang baik, yang bagus. Supaya apa? Nanti catatannya kalau kita lupa masih bisa dibaca. Itu lanjutkan. Wa tawil sabari wajid iroma wa sabilu man li syai'in roma. Wa tawil lan ngranturna sira as-sabara ing sabar. Wajid lan nambah sira itroma ing oleh-oleh ira kati hasil perkara ilmu. Fawa krana utawi idrol iku sabilu iku dadi lakune wong. Iku sabiluman iku dadi lakune wong lisain maring suci kang nejo. Roma sabara wong kang ing sae. Tulabul ilmu punika kedah tetep anggenipun ngantarake kesabaran saha nambahi tirakat ratos murih sagedipun hasil ingkang dipun gayuh. Awit idhur punika dados lampahipun tiyang ingkang anggadhahi sejo wigatos. Orang yang lagi dalam posisi belajar, santri, mahasiswa, dan lainnya, dalam kondisi belajar harus banyak-banyak sabar. Sabarnya ditambahi. Sabar dengan keadaan. Sabar dengan ilmu yang belum dipahami. Sabar dengan gurunya. Sabar dengan dosennya. Sabar dengan kiainya. Kenapa? Karena mereka itulah orang-orang yang lebih senior daripada kita, yang lebih dulu paham dengan kita. Maka kita harus menghormati, memuliakan beliau, para kiai, para ulama, para dosen, para guru, para ustadz, dan yang lainnya. Supaya apa? Kita ini memperoleh berkah doanya. Doa daripada semua guru-guru kita. Itu. Sabar, ujiannya itu banyak. Sabar itu bagian daripada sabiluman lisai, jalan. Nah, jalan atau tirakatnya atau torikohnya orang yang lagi belajar. Itu sabar. Maka sabar itu perlu. Sabar itu tanpa batas. Nah, karena para guru mulia kita yang sudah mendahului kita, yang mulianya
sudah kita rasakan sampai sekarang. Para wali yang tergabung di dalam Wali Songo, mereka itu loh sabar di dalam menyebarkan agama Islam. Dan akhirnya apa, sekarang kita bisa menikmati situs sejarahnya. Makomnya ada, sejarahnya juga ada. Bahkan mereka memberi manfaat kepada orang-orang yang ziarah, memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya, memberi masyarakat kepada para pedagang, tempat parkir, tukang parkir, dan para penyewa jasa travel. Baik itu mobil-mobil kecil, besar, bis, itu mendapat keberkahan daripada para wali. Akhirnya Pak, roda ekonomi di dalam perekonomian di dalam tempat ziarah itu berjalan normal. Maka sabar di ketika mendapat ujian dari Allah. Sabar di ketika menjalankan segala perintah Allah. Sabar di ketika menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu juga sabar. Waba'idil ghara wara awadal uqal wasyubbaba katharil maqal. Waba'idi lan ngedono sira al ghadra ing cidra wadul qalan ing panggonane omongan wasyuddaba lan nyolan buntono sira ing dalane kadal makol akeh omongan apa ngobrol. Ugi sampun ngantos salampai cidra, sampun kajalung, sampun suka anjagong omong-omongan ingkang boten wonten faedahipun menawa dene ngobrol saged kala wau kedah dipun tebihi. Kita sebagai pelajar, sebagai santri, sebagai mahasiswa dan lain sebagainya, ternyata omong-omongan yang tidak ada manfaat ini juga mempengaruhi tentang ilmu kita, kepahaman ilmu kita. Karena dengan ngobrol yang tidak penting, ngomong dengan tidak penting, itu bisa menjadikan waktu belajar kita terbuang. Itu. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu waktu malam daripada digunakan untuk ngobrol yang tidak penting, digunakan untuk musyawarah. Musyawarah apa? Musyawarah sekitar masalah-masalah problematika di masyarakat. Namanya bahasa masail. Itu. Nah, kalau di tempat lain kajian-kajian, rapat-rapat dan lain sebagainya. Itu supaya apa? Ngobrol yang tidak penting bisa terhindar. Keguyon-guyonan yang tidak penting bisa dihindari. Karena semuanya itu tidak akan manfaatnya bagi orang yang sedang mencari ilmu. Maka para santri pun kalau ngobrol masalah ilmu. Para mahasiswa pun kalau ngobrol, kalau lagi ketemu ya masalah tugas-tugas kuliah. Tugas kuliah dari Pak dosen apa? Tugas dari guru besar apa? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Kalau kita tidak paham nanti kita tanyakan. Itu malah baik sekali daripada ngobrol yang tidak ada penting. Itu kopi darat. Nah, kopi daratnya tidak dilarang, tapi yang tidak bagus itu adalah ngobrol sampai malam sampai pagi, tidak ada manfaatnya. Kita waktunya sudah habis, ngantuk, badan capek, paginya lupa tidak sholat subuh. Ini yang bisa terjadi pada diri kita. Warghab lan sengito sira ngala'ab ing dolanan lan pira-pira malahi mainan. Fal ilmu mongko karena utawi ilmu ikulah sul ora bisa tetep apa ilmu bikalbin ing dalam ati lahi wong kang lahan. Sampun ngantos keguyonan, dolanan, main-mainan tanpa kenal wekdal. Kados ketunggul dom-doman, main sekak,
sak pituripun jalan ngilmu punika boten saged manggen wonten ing manahipun tiyang lahan. Loh, ternyata orang mencari ilmu itu dikira ilmu sudah dapat tidak boleh terlalu lama